Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membicarakan mengenai topik perlindungan tumbuhan dan satwa yang sifatnya domestik. Ini untuk melanjutkan yang materi sebelumnya tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang liar dan lindung. Maka memang ada dalam konteks konservasi tumbuhan dan satwa, ada yang perlu diperhatikan ketika kita bicarakan bagaimana untuk satwa dan tumbuhan, hewan yang sebenarnya tanda kutip terdomestikasi tapi kemudian juga menjadi isu tertentu yang perlu diberikan perlindungan hukum atau concern dari sudut pandang hukum gitu ya. Yang jelas ada hal yang menjadi sangat krusial terkait dengan perlindungan tumbuhan dan satwa domestik adalah eh, pola konsumerisasi terus termasuk pola komersialisasi menjadi penentu dari eh, apa perlindungan tumbuhan dan satwa yang domestik ini. Kenapa? Karena kita bicarakan misalkan pada dasarnya tidak ada, kalau tumbuhan ya tidak ada batasan kecuali kemudian masalah karantina misalkan, atau kalau kemudian yang lindungan sudah kemarin ya kita singgung di sana. Tapi ketika konteks tumbuhan yang terdomestikasi misalkan tanaman hias gitu ya, maka sebenarnya tidak ada unsur perlindungan khusus, nggak ada eh, kecuali kemudian keluar masuk wilayah negara gitu. Karena kemudian kita bicarakan konteksnya ada peraturan mengenai restriksi yang perlu dilakukan untuk invasif alien spesies misalkan, spesies-spesies asing yang sifatnya invasif. Sehingga kemudian kenapa Badan Karantina Nasional itu diperlukan. Di sana karantina itu memposisikan untuk memastikan tidak ada uh, material transfer gitu ya, perputaran mobilisasi material genetis namanya gitu ya, yang kemudian memiliki uh, kemungkinan setidaknya dua lah. Satu, jelas pada merugikan, misalkan kita bicarakan uh, tumbuhan dari Indonesia gitu ya, terus kemudian dikirim ke luar negeri, berarti ada isu permasalahan. Yang kedua, kemudian mencegah tadi adanya satu spesies-spesies ya, satu varietas yang bisa bersifat merusak maupun kemudian bisa bersifat menjadi hama atau predator untuk spesies lain. Gambar seperti itu. Nah, memang kalau konteks hukumnya nanti akan lebih relevan pada tadi sejauh mana kemudian kepentingan pasar melihat di sana. Dalam artian tidak ada secara khusus yang akan membicarakan mengenai aspek hukum gitu ya, aspek perlindungan, tetapi lebih kepada akhirnya nilai penting, nilai krusial atau perhatian gitu ya, akan relevan terkait dengan sejauh mana nilai ekonomis dari tumbuhan tersebut. Dan kalau tumbuhan memang kadang nalarnya itu juga tidak kepakai gitu ya, ketika betul-betul permainan pasar itu bisa diterapkan di sana, sehingga yang menjadi permasalahan tersebut. Misalkan kita bicarakan ketika demam gelombang cinta, anturium gitu ya, Eh, maupun kemudian demam janda bolong ini ya, janda bolong, eh, apa spesies-spesies yang varietas dari aglonema yang kemudian dianggap memiliki nilai intrinsik tertentu, nilai eksentrik tertentu gitu ya. Hanya kemudian eh, apa mumpung ya, haji mumpung itu kepake ketika mumpung lagi pada senang, akhirnya harga ya betul-betul harga ya, nilai yang sifatnya subjektif, tidak lagi objektif, dan itu yang terjadi. Nah, untuk satwa memang ini lebih lebih apa tali urur sendiri gitu ya, karena kemudian kita bicarakan bahwa ada beberapa terkait dengan nilai eksotis, nilai kultural yang melekat. Misalkan ini gambar di kanan itu gambar
eh, di Tomohon gitu ya, di pasar ekstrim Tomohon, memang apa ada perubahan yang signifikan per tengah tahun 2023 ketika eh, wali kota Tomohon kemudian melarang penjualan daging kucing dan daging anjing di sana. Meskipun sebenarnya ini eh, apa eh, tidak serta-merta menghilangkan juga tidak gitu ya. Tetapi setidaknya dengan larangan tersebut eh, tidak lagi secara terbuka atau ya setidaknya memberikan himbauan karena sebenarnya larangan tersebut tidak lebih kepada surat edaran ya, surat edaran wali kota Tomohon, bukan sampai misalkan perwali dan seterusnya enggak ya. Setahu saya enggak. Dan ini tidak berlaku di tempat lain misalkan gampangannya lebih kepada akhirnya mungkin etis saja gitu ya. Misalkan apa di Solo gitu ya. Di Solo itu cukup banyak tuh sate guguk seperti cukup banyak. Eh, apa lebih kepada etisnya sekarang gampangannya yang setahu saya kemudian tidak terang-terangan ketika siang dia gampangnya seperti itu malam lebih kepada malam tetapi tidak dan lebih sedianya berkurang memang tetapi tidak menghilangkan konsumsi tersebut. Kalau di Jogja ada jelas sate guguk, sate jamu itu ya. Itu legend legend sekali gitu ya di daerah apa eh, dekat jembatan Lempuyangan itu maupun di Kewek gitu ya, di Kewek dekat Malioboro itu. Dan setidaknya memang akhirnya terlokalisir lebih kepada apa ya? Kalau di beberapa tempat kemudian sempat muncul gitu ya. Kemudian itu memang hanya penerimaan masyarakat yang menimbulkan retensinya gitu ya, pembatasannya. Tapi ketika ada beberapa tempat yang legend tadi, emang ya kampanye memang sudah di situ sudah terus tidak terang-terangan juga kelihatan gitu ya namanya dan seterusnya. Tapi ini gambaran mengenai eh, apa tali urunnya masih di tadi di Manado meskipun kemudian ada surat edaran untuk larangan dari wali kota gitu ya. Di Manado di Sumatera Utara sebenarnya masih umum persepsi mengenai mengkonsumsi daging anjing itu dapat meningkatkan stamina seperti itu. Sehingga memang di sempat ramai di Payakumbuh gitu di beberapa daerah di Sumatera daging kucing gitu ya, dijual belikan. Dan ini yang kemudian menjadi isu permasalahan sebenarnya dalam konteks perlindungan tumbuhan dan satwa domestik karena kita bicarakan belum ada aturan jelasnya. Dan ketika tadi nilai kultural, nilai ekonomis kemudian saling berkelindan, memang akhirnya menjadi isu permasalahan di sana. Ketika kampanye kultural itu ketika eh, apa kultur budaya yang ada itu memungkinkan mana hal tersebut konsumsi tersebut ya misalkan eh, atau ditambah lagi ketika kepentingan komersilnya muncul. Ini gambar yang kiri atas sama kanan bawah itu sama-sama di Tomohon ya. Sana banyak sekali tikus hutan bakar gitu ya. Meskipun ular dan seterusnya banyak juga apa. Tapi memang banyak tikus hutan bakar yang besar-besar itu dan tidak menutup ini yang kucing dan yang anjing ya meskipun tadi ya per 2023 ini memang ramai sekali pasar Tomohon itu menjadi menjadi tontonan itu ketika eh, pas waktu pandemi itu ya malah ya pandemi jadi pasca pandemi persis itu malah menjadi viral justru ketika disandingkan dengan pasar ekstrim Wuhan yang kemudian eh, dituding sebagai eh, apa awal mula tempat tersebarnya COVID-19 waktu itu. Ya kampanye kemudian itu menjadi viral dan ya ke viral itu cukup cukup berdampak akhirnya ketika kemudian akhirnya apa eh, etisnya kemudian bergerak gitu ya di menjadi sorotan dan seterusnya dan akhirnya per Juli tadi ada surat edaran meskipun tadi tidak menghentikan juga gitu ya. Cuma surat edaran untuk eh, pelarangan eh, apa pelarangan penjualan daging kucing dan daging anjing utamanya dua itu
Meskipun saya nggak tahu kemudian karena surat edaran gitu ya, apa kemudian ada follow up, penegakan dan seterusnya. Saya pikir tidak, karena kemudian di level perlindungan juga masih sumir. Baik, nanti kita diskusikan. Tetapi ini gambaran ketika nilai apa kultur dan nilai komersial itu masuk. Nah, nilai kultur itu di gambar kanan atas itu contoh bagaimana kultur itu bisa menjadi penyebab isu konservasi yang sangat signifikan. Itu kanan atas itu Nepal gitu ya. Nepal yang kemarin ramai itu salah satunya, ini sudah sekian lama dan ini nggak sehat juga gitu ya. Ketika strata sosial itu akan sangat berpengaruh ketika dalam forum-forum adat, forum apa ya gambar tradisional mereka itu kemudian eh, apakah mereka bisa pakai slayer, selempang, selendang dari kulit macan dan sejenisnya atau tidak. Dan ini asli gitu ya, dalam artian bukan imitasi. Dan itu akan menunjukkan dan sekaligus mengeskalasi, meningkatkan status sosial dari penggunanya. Sehingga ini menjadi isu permasalahan tuh kalau kemudian konteks kultur gitu ya. Cukup lama dan Nepal sudah menjadi sorotan dari konservasi cukup lama. Meskipun juga sebenarnya ini di tahun 2018 cukup frontal gitu ya, arahan untuk kemudian menghentikan. Eh, agaknya setelah pandemi itu juga agak agak signifikan juga penurunannya. Meskipun saya katakan apakah itu serta-merta melarang karena ada kampanye batasan dan seterusnya, tidak gitu ya. Sama seperti yang kiri bawah. Itu merek yang terkenal itu di Cina itu ya. Ciu yang notabene dia menawarkan kelebihan itu justru menjadi daya jualnya. Yaitu ketika ciunya itu eh, apa berani mengatakan bahwa proses fermentasinya itu ditambah dengan atau fermentasi menggunakan salah satunya dicampur dengan taring harimau atau tulang harimau. Kenapa? Dianggap itu memberikan sensasi termasuk eh, apa eh, efek vitalitas gitu ya, dari ciu tadi, arak tadi. Ini gambaran mengenai aspek komersial itu kan sangat 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 tidak sebanding. Nah, ini yang domestik kita diskusikan ya, yang komersial terkait dengan satwa liar maupun satwa lindung itu justru lebih parah lagi ketika ini tadi. Konteksnya kemudian misalkan bagaimana sup bibir Napoleon gitu ya menjadi eh, menu yang nilainya sangat tinggi, fantastis di Singapura gitu ya. Sebenarnya kemasan-kemasan atau pengemasan dan eh, penjagaan status quo dari suatu pola pemikiran apa ortodoks sekali gitu ya mengenai misalkan manfaat termasuk sirip ikan hiu gitu ya, sirip hiu dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi permasalahan sebenarnya. Akhirnya menjadi permasalahan bagaimana kemudian hal tersebut terus karena ada kebutuhan pasar, ada permintaan pasar. Nah, ini yang sayangnya gitu ya dalam isu perlindungan satwa, baik yang liar, lindung, apalagi domestik itu kerap menjadi isu permasalahan. Nah, sebenarnya gimana tuh? Bagaimana pengaturannya? Pengaturannya adalah ketika kita membicarakan di KUHP setidaknya gitu ya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 1 2023, memang eh, apa ya bisa dikatakan lebih variatif dibanding KUHP sebelumnya jelas. Terus selama pidana juga lebih mending. Denda jelas karena kemudian ada pengkategorian yang setidaknya lebih lebih ya lebih bermakna lah ya dibanding yang KUHP sebelumnya. Nah, di sini yang kemudian pasal 336 misalkan itu
catatannya bisa dipidana paling lama 6 bulan ketika mengusik hewan sehingga membahayakan orang. Kedua, mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau yang sedang naik kereta, gerobak atau dibuat barang. Mengusik ini sendiri eh, istilahnya konteksnya mengganggu gitu ya. Kemudian ada akibat. Jadi gampangannya mengganggu ya jelas eh, delman eh, yang sedang berjalan. Mengganggu hewan terus kemudian dia lari liar gitu ya. Terus kemudian me- membahayakan orang ada akibatnya. Istilahnya ada penafsiran yang perlu dilekatkan di sana. Tidak mencegah hewan yang ada dalam penjaganya menyerang orang atau hewan juga. Ini berarti akhirnya kan bicara mengenai apakah penjaga, pawang, kan gitu. Istilahnya atau kemudian pemilik, berarti gampangnya kalau kemudian bawa anjing gitu ya. Nah, bawa anjing, karena hewan ini pengertiannya luas sekali dan tidak dibatasi memang. Tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaan. Nah, definisi buas itu apa? Punya taring dan seterusnya itu juga yang tidak 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 ada gitu ya. Eh, tapi kemudian simpelnya kemudian misalkan penangkaran. Jadi, dari gampangannya penangkaran itu penangkaran buaya yang kemarin kita diskusikan gitu ya. Ketika itu tidak masuk dalam satwa lindung, maka masuk dalam kategori hewan buas di sini. Dan tidak ada izin, tidak melaporkan, terus tidak menjaga secara patut, bisa masuk kategori pidana pasal 336. Nah, pasal 337 yang diperspektifkan perluasan untuk atau pasal yang memberikan konteks perluasan terhadap interaksi dengan hewan peliharaan. Hewan yang kemudian masuk dalam konteks domestifikasi itu. Ketika menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut. Ini dapat pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Nah, memang ini nanti jelas pada efeknya lebih kepada sejauh mana nanti proses pembuktian kan. Karena kita bicarakan konteks misalkan kelampauan batas itu seperti apa, tanpa tujuan patut itu gimana. Misalkan untuk menjual itu, menjual dan menjadikan binatang konsumsi. Tujuannya patut nggak? Gampangnya gitu. Eh, apa? Ini yang agaknya nanti pertama jelas ini delik aduan gitu ya. Yang kedua konteks pembuktiannya memang akhirnya akan sangat sangat menurut saya akan sangat subjektif gitu ya pada konteks tersebut. Nah memang eh, apa konteks perbuatan yang abnormal yang kemudian dilakukan di pasal 337 yang B ini ketika kemudian melakukan hubungan seksual dengan hewan. Ya akhirnya ini upaya untuk pencegahan gitu ya, pencegahan yang tindakan-tindakan perilaku abnormal yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, kalau sampai hewannya sakit lebih dari 1 minggu, cacat, luka berat atau mati, nah ditambah 6 bulan lagi ancamannya. Dan kemudian dendanya juga ditambah kategori 3. Nah, ini sebenarnya yang tadi konteksnya, ini dalam dalam konteks besar seperti apa? Yang jelas membaca KUHP berarti harus secara uh, menyeluruh ya. Yang notabene pasal ini pun nanti uh, dalam konteks penerapannya jelas akan tidak semudah istilahnya dengan bahasa konteksnya seperti apa nanti. Karena jelas entah itu kesengajaan, entah itu kelalaian sebenarnya perlu menjadi krusial di sini. Dan ini tidak ada batasannya mengenai apakah dengan sengaja atau kemudian yang lalai, terus akhirnya mainstay-nya akan akan menjadi sangat penting di sini, gitu ya. Tapi ini gambaran. Uh, dan memang kemudian ada yang lain mengenai misalkan Undang-Undang nomor
2018 gitu ya. Eh, Junto yang Undang-Undang 41 2014, peternakan kesehatan hewan. Di sana mengenai kewajiban sebenarnya. Pemeliharaan, pengawalan, perawatan, pengawalan hewan harus dilakukan dengan baik, sebaik-baiknya. Sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan. Nah, pertanyaannya kemudian, eh, sebenarnya tidak jelas pada aspek penegakan hukum. Memang ada mengenai istilahnya kewajiban yang dilekatkan di sana. Nah, misalkan konteksnya gitu ya, ya gamanya ini akan relevan dengan KUHP tadi. Penganiayaan itu eh, didefinisikan sebagai tindakan untuk meraup kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan perlakuan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Nah ini misalnya ini cuman anu ya, bukan apa memang lebih kepada ternak gitu ya, karena yang ini jelas-jelas kalau ini masuk larangan gitu ya, konteksnya penggelonggongan sapi karena termasuk juga penipuan dalam konteks dagang. Meskipun catatannya pada Undang-Undang 18 2009 ini, undang-undang ini tidak secara letter kemudian memfokuskan pada aspek penegakan hukum untuk khususnya untuk bicara ini. Seperti apa itu sebenarnya tidak. Dan lebih banyak konteksnya karena ini masuknya di peternakan sehingga hewan yang dilekatkan di sini meskipun sebenarnya tidak sebenarnya dibedakan juga ya ada hewan ternak gitu ya. Tapi apa fokus atau prioritasnya memang pada aspek ternak. Nah, yang kemudian PP untuk pelaksanaan Undang-Undang 18 2009 ini, PP 95 2012, itu yang kemudian ada larangan. Meskipun ingat dalam PP karena larangan itu tidak memunculkan apa sanksi, ya, peraturan mengenai sanksi, ketentuan mengenai sanksi. Sehingga memang di sana itu oh iya gampangannya kalau kemudian kritisinya adalah larangan ini menjadi tidak tepat sasaran ketika masuk di PP. Lebih kepada akhirnya sekedar himbauan atau petunjuk laksanaan. Sehingga akhirnya istilahnya ini nanti konteks kebijakan yang memang antara satu susah diterapkan atau yang kedua memang kita berada pada eh, posisi apa ambigu di tengah-tengah yang ya sebenarnya memang belum belum ada pengaturan yang tegas di sana. Tapi kemudian memang ada himbauannya, dilarang menggunakan menggunakan hewan. Nah ini asumsinya gitu ya. Nah, harus kita baca non lindung dan non ternak karena ternak sendiri ada di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan atau menyebabkan kematian hewan. Nah di luar kemampuan kodrat ini ya notabene nanti dalam konteks pembuktian kodrat atau dasar fungsinya apa itu menjadi masalah. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja hewan, organ, ini kaitannya dengan misalkan apa uh, ya misalkan pacuan kuda gitu ya, masuk di sana. Gamai seperti itu. Dan kemudian ada bahan-bahan pemacu atau kemudian misalkan penggunaan obat kimia untuk merangsang peningkatan produktivitas susu itu nggak boleh juga. Meskipun tadi ya, aspek penegakan hukum beda cerita lagi gitu ya. Menerapkan teknologi modern membahayakan kelestarian sumber daya hewan. Karena ini di levelnya PP, tapi setidaknya lah memberikan panduan itu sudah lumayan cukup gitu ya. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuan dan memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis. Ini catatannya tadi banyak memang, tapi PP itu melekat di apa? Gamanya gitu. Melekat nanti yang sekedar panduan pelaksanaan, tapi eh, penegakan hukum masih menjadi permasalahan. Nah, yang akhirnya erat dengan isu domestifikasi itu memang dalam konteks satwa liar, maka perburuan ini mau saya singgung sedikit. Dalam artian sampai sekarang, eh, meskipun semakin berkurang gitu, ya, tapi masih ada.
Maksudnya meskipun semakin berkurang itu misalkan untuk satwa-satwa yang sifatnya memang eh, tidak boleh lagi misalkan jerapah. Dulu masih ada. Ini Huntress, Miss Huntress yang terkenal. Terus kemudian ini ketika tahun 80-an berburu yang gajah Afrika nasional masih dimungkinkan. Karena kemudian semakin berkurang dan tidak perlu lagi. Maka perburuan akhirnya sampai sekarang masih boleh, tapi kemudian dengan pembatasan pada hewan atau satwa burunya. Misalkan di Indonesia pun sama. Jadi perburuan ketika ditentangkan dengan konservasi gimana? Perburuan dalam beberapa konteks batasannya dianggap atau masuk dalam bagian konservasi. Kok bisa? Karena setidaknya alasannya perburuan itu legal kalau untuk kegiatan yang sifatnya non komersil. Boleh. Jadi gampangannya pertama untuk non komersil, jadi tidak untuk dijual-belikan. Yang kedua, satwanya ada kuota, ada pembatasan dan memang dilekatkan. Ada apa istilahnya? Ini memang untuk me, apa ya, meningkatkan minat terhadap konservasi sekaligus memfasilitasi gitu ya. Fasilitasi aktivitas berburu. Jadi dibatasi ada izin berguna, lokasinya tertentu di taman buru, entah itu areal buru atau kebun buru ada. Termasuk akta buru itu istilahnya apa? Hasil buruan itu nanti diberikan gitu ya, diberikan sertifikat. Berburu itu bisa menangkap, bisa membunuh, terus nanti harus ada tagging dan kemudian clearance gitu ya dari PT KSDA di taman buru, area buru atau kebun buru tadi. Bisa utuh, satu besar gitu ya, bisa bisa berbagian diambil. Terus trofi berarti apakah bisa untuk perlombaan? Bisa. Kalau tidak sesuai gimana? Tahu negara. Dan ini yang jelas tidak sesuai bukan berarti lantas berarti boleh memburu gajah misalnya. Enggak boleh, batasannya di atas. Pembatasan itu ada lokasi tertentu dan sekaligus batasan eh, satwa apa yang boleh diburu. Jadi satwa yang boleh diburu itu burung kasuari kecil, burung merak, ayam hutan merah. Itu ya. Di burung merak biasanya kenapa diburu? Karena untuk penangkaran tadi. Misalkan ngambil dari alam. Jadi ngambil ya, menangkap. Bisa. Satwa kecil itu cukup banyak. Kancil, musang air, musang Jawa, musang Parvata, biawak, biawak Tanjung, biawak tawar, biawak totolita, melandak, kelinci hutan, kera ekor panjang. Oh termasuk itu, iya. Jadi gampangannya dalam konteks eh, saya kemarin singgung mengenai topeng monyet sebagai bisnis tertentu gitu. Ya kera ekor panjang itu memang boleh ditangkap. Jadi makanya kemudian kenapa ada bisnis itu ada ya bahasa mudanya ada mafia tertentu yang menguasai jaringan atau menjadi bos dari bisnis topeng monyet juga. Karena kemudian ini kita bicara mengenai konteks tangkapan tadi. Termasuk kemudian Pak berarti wajar dong Pak ada kera ekor panjang yang kemudian dimasak di atau dijual di pasar Tomon. Iya. Nah, batasnya tadi, batasan kemudian apakah masuk lindung atau tidak. Terus ada izin atau tidak. Simpel ya, gampangnya seperti itu. Ketika ada berbagai masalah, ternyata kera ekor panjangnya bukan kera ekor panjang biasa, subspesiesnya berbeda. Itu yang kemudian diperbolehkan karena Permen HUT 70 2014 sampai sekarang masih efektif ya. Nah, satwa besar itu nanti babi hutan, rusa, kijang, kambing gunung, kerbau liar itu termasuk yang boleh diburu. Berarti gampangnya Pak, itu ada yang jualan yang mana saya sampaikan, misalkan sate rusa Pak di Jogja. Ya, mereka bilang penjualnya memang ini ada izinnya, kami ada izinnya seperti itu. Entah buruan atau uh, entah buruan atau dalam artian penangkaran itu nanti yang menjadi catatan. Tapi itu